Pernahkah kalian membayangkan, sebuah kejujuran kecil ternyata bisa mengubah nasib seseorang 180 derajat? Inilah kisah Ardan, seorang pemuda desa yang nekat merantau ke Jakarta demi mengubah nasib. Namun justru dipertemukan dengan cinta sejatinya, seorang direktur cantik, hanya karena sebuah telepon genggam yang tertinggal. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan kesulitan membeli makan bisa meluluhkan hati wanita paling berkuasa di perusahaan teknologi raksasa? Simak kisah selengkapnya karena alurnya akan sangat mengaduk emosi kalian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar agar channel Ken Arok Productions ini semakin berkembang. Mimin doakan bagi kalian yang sudah subscribe dan like, semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba tulis juga di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana saja? Siapa tahu doa kita bisa terkabul bersama di bawah langit yang sama atas izin Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Suara peluit kereta api memecah kebisingan stasiun Pasar Senen siang itu. Di antara ribuan manusia yang berdesakan, turunlah seorang pemuda dengan tas ransel kusam yang warnanya sudah mulai pudar. Dia adalah Ardan, pemuda asli Wonosobo yang membawa sejuta mimpi di pundaknya. Langkah kakinya sempat terhenti sejenak saat menghirup udara Jakarta yang terasa panas dan berdebu, sangat berbeda dengan udara sejuk pegunungan di kampung halamannya. Ardan menarik napas panjang, mencoba menguatkan tekadnya bahwa ia tidak boleh pulang sebelum sukses. Bermodalkan alamat dari secari kertas lecek, Ardan menelusuri ganggang sempit di daerah Jakarta Pusat untuk mencari tempat tinggal. Matanya menatap nanar pada deretan rumah petak yang berhimpitan, di mana sinar matahari seolah enggan masuk ke celah-celah gang tersebut. Akhirnya, ia menemukan sebuah kamar kos kecil yang lembab dengan ket tembok yang sudah mengelupas di sana-sini. Ibu kos yang berbadan gempal menatapnya dari atas sampai bawah dengan tatapan menyelidik. Sewanya 500.000 sebulan, listrik bayar sendiri. Kalau telat bayar, langsung angkat kaki, ucap ibu kos itu ketus tanpa basa-basi. Ardan mengangguk sopan sambil tersenyum. Baik, Bu. Saya ambil. Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal. Meski kamarnya jauh dari kata layak, Ardan tidak mengeluh. Begitu masuk, ia langsung menyingsingkan lengan baju. Sifat rajinnya sebagai anak desa langsung terlihat. Ia menyapu lantai yang berdebu tebal, mengelap jendela nako yang buram, dan menata barang-barangnya yang tak seberapa dengan sangat rapi. Dalam waktu 2 jam, kamar yang tadinya suram itu berubah menjadi lebih bersih dan nyaman. Bahkan ia menaruh foto kedua orang tuanya di atas meja kecil sebagai penyemangat. Hari-hari berikutnya adalah ujian mental yang sesungguhnya bagi Ardan. Setiap pagi buta, ia sudah rapi dengan kemeja terbaiknya, satu-satunya kemeja yang tidak terlalu lusuh, untuk melamar pekerjaan. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer dari satu gedung perkantoran ke gedung lainnya, demi menghemat ongkos. Namun, Jakarta sepertinya belum mau bersahabat dengannya. Di sebuah kantor ruko di daerah Tanah Abang, Ardan menyerahkan map lamarannya dengan penuh harap kepada seorang staf personalia. Pria itu hanya melirik sekilas ijazah Ardan lalu melemparnya kembali ke atas meja dengan kasar. Kamu lulusan manajemen pertanian? Terus mau kerja apa di sini? Kami butuh orang yang paham administrasi gudang dan punya pengalaman minimal 2 tahun, ujar pria itu tanpa menatap wajah Ardan. Saya bisa belajar cepat, Pak. Saya terbiasa kerja keras di ladang, angkat-angkat barang berat juga saya kuat. Tolong beri saya kesempatan. Ardan mencoba memohon, merendahkan suaranya. Jakarta tidak butuh janji, Mas. Jakarta butuh bukti. Kalau tidak ada pengalaman, minggir dulu, masih banyak yang antre. Tolak pria itu dingin. Ardan keluar dari ruko itu dengan langkah gontai. Matahari siang itu terasa membakar kulitnya yang sawo matang. Perutnya mulai berbunyi karena ia hanya sarapan sepotong roti tadi pagi. Ia duduk di trotoar, memandangi gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh, merasa dirinya begitu kecil dan tidak berdaya. Uang tabungannya semakin menipis setiap detiknya, sementara pekerjaan belum juga didapat. Namun, Ardan menepuk dadanya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa ini baru permulaan dan menyerah bukanlah pilihan bagi anak laki-laki kebanggaan ibu. Matahari sore Jakarta terasa menyengat, membakar semangat siapa saja yang sedang berjuang di bawahnya.
Ardan berdiri mematung di tengah keramaian halte Transjakarta Tosari yang megah namun sesak. Jam pulang kantor telah tiba, mengubah halte itu menjadi lautan manusia yang bergerak cepat, saling sikut, dan seolah tidak peduli dengan sekelilingnya. Wajah-wajah lelah para pekerja kantoran terlihat tegang, mata mereka terpaku pada layar ponsel atau menatap kosong ke arah pintu bus yang belum terbuka. Bagi Ardan yang terbiasa dengan kehangatan sapaan tetangga di desa, pemandangan individualis ini sungguh menyayat hati. Di sudut antrean yang paling kacau, mata tajam Ardan menangkap sosok seorang bapak tua berpakaian kemeja batik sederhana yang terlihat kepayahan. Pria parubaya itu sedang berusaha menyeimbangkan tubuhnya sambil memeluk dua kardus besar yang direkatkan dengan lakban coklat, sepertinya berisi oleh-oleh makanan khas daerah. Peluh membanjiri dahi keriputnya, sementara tangan tuanya gemetar menahan beban. Tiba-tiba, seorang pemuda berdasi yang sedang asyik menelepon berjalan terburu-buru dan tanpa sengaja menyenggol bahu bapak tua itu dengan keras. "Aduh!" seru bapak tua itu saat keseimbangannya goyah. Kardus di tangannya hampir saja terlepas dan jatuh ke lantai halte yang kotor. Bukannya meminta maaf, pemuda berdasi itu hanya menoleh sekilas dengan tatapan sinis, lalu kembali melangkah masuk ke dalam bus yang pintunya baru saja terbuka, meninggalkan bapak tua itu yang nyaris tersungkur. Orang-orang di sekitar hanya melihat sekilas, lalu kembali acuh tak acuh, takut kehilangan posisi antrean mereka. Melihat itu, darah Ardan berdesir. Tanpa pikir panjang, ia menerobos kerumunan, mengabaikan tatapan kesal orang-orang yang merasa terganggu. Dengan sigap, tangan kekar Ardan yang terbiasa mencangkul di sawah langsung menopang kardus yang hampir jatuh itu, sekaligus menahan tubuh bapak tua tersebut agar tetap berdiri tegak. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Ardan dengan nada khawatir. Suaranya terdengar tulus di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan. Bapak tua itu menatap Ardan dengan mata terkejut. Napasnya masih tersengal-sengal. "Terima kasih, Nak. Hampir saja oleh-oleh buat cucu saya berantakan. Berat sekali ini, Nak. Sini biar saya bantu bawakan." "Pak, Bapak mau kemana?" "Naik bus atau taksi?" tawar Ardan sambil langsung mengambil alih kedua kardus berat itu ke dalam pelukannya dengan enteng. "Saya mau ke pangkalan taksi di bawah, Nak." "Tapi apa tidak merepotkan? Kamu sepertinya juga mau pulang," tolak bapak tua itu halus, merasa tidak enak. Ardan tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang rapi. "Ah, tidak repot kok, Pak. Saya juga lagi tidak buru-buru. Mari saya antar sampai masuk mobil." Ardan berjalan membelah keramaian sambil membawa beban berat itu seolah hanya membawa kapas. Sementara bapak tua itu berjalan di sampingnya dengan langkah yang lebih ringan. Sesampainya di pangkalan taksi, Ardan dengan hati-hati meletakkan kardus-kardus itu ke dalam bagasi mobil. Sebelum masuk ke dalam taksi, bapak tua itu, yang sebenarnya adalah Pak Sudirman, salah satu investor legendaris di negeri ini yang sedang menyamar, menatap wajah Ardan lekat-lekat. Ia melihat kejujuran dan ketulusan yang langka di mata pemuda lusuh itu. "Siapa namamu, Nak?" tanya Pak Sudirman sambil merogoh saku celananya, berniat memberikan uang tip. "Ardan, Pak," jawabnya singkat sambil menahan tangan Pak Sudirman yang hendak mengeluarkan dompet. "Tidak usah, Pak. Simpan saja uangnya. Saya ikhlas bantu karena Bapak mengingatkan saya sama bapak saya di kampung. Hati-hati di jalan ya, Pak." Tanpa menunggu balasan, Ardan mengangguk hormat lalu berbalik badan, berjalan kembali menuju halte dengan langkah tegap. Pak Sudirman tertegun di samping pintu taksi yang terbuka. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, lalu diam-diam memotret punggung Ardan yang mulai menjauh di tengah keramaian. "Ardan," gumam Pak Sudirman pelan, sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Masih ada rupanya manusia seperti dia di kota sekeras ini. Siang itu, matahari Jakarta seolah sedang memamerkan kekuatannya. Panasnya begitu terik hingga aspal jalanan di kawasan elit SCBD seakan mengeluarkan uap fata morgana. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang berlapis kaca berkilauan, Ardan berjalan gontai menyusuri trotoar yang lebar dan bersih. Kontras sekali pemandangan di sana. Mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah berlalu lalang, sementara Ardan berjalan dengan sepatu kets yang solnya sudah mulai tipis, membawa perut yang sedari pagi belum diisi nasi. Karena kakinya terasa mau copot setelah seharian berkeliling menyebar amplop lamaran kerja yang tak kunjung mendapat panggilan, Ardan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah bangku taman yang teduh di pinggir pedestrian.
Ia menghela napas panjang, menatap gedung-gedung tinggi itu dengan perasaan campur aduk. Kapan ya aku bisa kerja di dalam sana? Apa mimpiku ketinggian buat anak petani sepertiku? Gumam Ardan lirih, berbicara pada dirinya sendiri. Saat hendak menyandarkan punggungnya, sudut mata Ardan menangkap kilauan benda asing yang tergeletak begitu saja di ujung bangku taman, setengah tertutup daun kering yang jatuh. Penasaran, ia memungut benda tersebut. Jantungnya seketika berdegup kencang. Itu adalah sebuah ponsel pintar model lipat keluaran terbaru, tipe flagship yang harganya ia tahu setara dengan harga 2 ekor sapi di kampungnya. Ponsel itu terlihat sangat elegan, tanpa goresan sedikit pun, seolah baru saja ditinggalkan pemiliknya beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. Bukan karena panggilan masuk, melainkan sebuah notifikasi pengingat jadwal yang muncul di layar kunci. Wallpaper ponsel itu menampilkan wajah seorang wanita muda yang sangat cantik, dengan tatapan mata yang tajam namun menawan. Di bawah foto itu tertulis sebuah pesan pengingat yang berkedip, Urgent, Final Meeting Merger, Grand Indonesia, West Mall LT5, pukul 14 WIB. Ardan melirik jam tangan butut di pergelangan tangannya. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya tinggal setengah jam lagi. Seketika, bisikan setan sempat mampir di telinga kirinya. Ambil saja, dan kalau dijual, uangnya bisa buat bayar kos setahun, bisa buat modal usaha, bisa kirim uang ke emak di kampung. Toh, orang kaya pemilik HP ini pasti bisa beli lagi dengan mudah. Tangan Ardan gemetar memegang benda pipihnan mewah itu. Bayangan kemudahan hidup sempat menari-nari di pelupuk matanya. Namun, didikan keras ibunya di kampung seketika menampar kesadarannya. Suara ibunya seolah terngiang, "Le, miskin harta itu ujian, tapi miskin kejujuran itu kehinaan. Jangan pernah ambil yang bukan hakmu." Ardan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir pikiran kotor itu. Ia menatap kembali layar ponsel tersebut. Kata, merger, dan urgent, terdengar sangat penting, menyangkut nasib banyak orang. Jika pemiliknya kehilangan ponsel ini, mungkin karirnya akan hancur. Astagfirullah, aku nggak boleh serakah. Mbak ini pasti lagi panik setengah mati, ucap Ardan tegas. Tanpa pikir panjang lagi, Ardan memasukkan ponsel mahal itu ke dalam saku celananya dengan hati-hati, memastikan tidak akan terjatuh. Ia bangkit dari duduknya, melupakan rasa lapar dan lelah yang tadi mendera. Grand Indonesia cukup jauh dari tempatnya berdiri, dan macetnya Jakarta di jam makan siang bukanlah hal yang bisa diajak kompromi. Dengan sisa uang receh di saku untuk naik ojek pangkalan yang mangkal di ujung jalan, Ardan bertekad mengembalikan amanah ini, apapun yang terjadi. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum pertemuan penting itu dimulai. Napas Ardan memburu, seirama dengan detak jantungnya yang berpacu melawan waktu. Ojek pangkalan yang ditumpanginya baru saja berhenti di depan lobi utama Grand Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan termewah di ibu kota. Ardan melompat turun, menyodorkan uang terakhir di sakunya kepada tukang ojek, lalu berlari menaiki tangga lobi yang megah. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya yang basah oleh keringat. Aroma parfum mahal yang menyerbak di udara, seketika bertabrakan dengan bau matahari yang menempel di tubuh Ardan. Di sekelilingnya, wanita-wanita sosialita dengan tas bermerek dan pria-pria eksekutif berjas rapi berjalan dengan anggun. Kehadiran Ardan di sana, dengan kaos polos yang warnanya mulai pudar dan sandal gunung yang berdebu, ibarat noda tinta di atas kain sutra putih. Sangat mencolok dan tidak pada tempatnya. Ardan tidak mempedulikan tatapan aneh orang-orang. Matanya menyapu sekeliling mencari papan petunjuk arah menuju lift VIP. Ia ingat betul notifikasi di layar ponsel tadi, lantai 5, West Mall. Kakinya baru saja melangkah melewati pintu detektor logam, ketika sebuah tangan kekar tiba-tiba menahan dadanya. 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam lengkap dengan alat komunikasi di telinga menghadangnya. Wajah mereka datar, namun tatapan matanya penuh selidik dan sedikit merendahkan. "Maaf, Mas. Tahan sebentar. Mau kemana?" tanya salah satu satpam dengan nada tegas, matanya melirik sinis ke arah sandal gunung Ardan. Ardan mencoba mengatur napasnya yang tersengal. "Pak, saya harus ke lantai 5 sekarang juga. Ada urusan sangat penting di ruang rapat VIP." Satpam itu mendengus pelan,
seolah menahan tawa. Ia saling pandang dengan rekannya. Lantai 5 itu area perkantoran eksekutif dan meeting room khusus. Mas, bukan tempat umum. Kalau Mas mau cari sumbangan atau mau jualan, maaf tidak bisa di sini. Silakan tunggu di luar area gedung. Darah Ardan berdesir. Lagi-lagi penampilannya menjadi penghalang. Ia sadar ia terlihat gembel, tapi waktu semakin mepet. Jarum jam di dinding lobi sudah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. 10 menit lagi rapat dimulai. Pak, demi Tuhan saya bukan pengemis. Suara Ardan meninggi karena panik, membuat beberapa pengunjung menoleh. Saya kesini mau mengembalikan barang milik seseorang yang tertinggal. Di dalam barang itu ada masa depan orang. Pak, kalau saya terlambat, karir orang itu bisa hancur. Jangan ngarang cerita, Mas. Prosedur tetap prosedur. Penampilan Mas tidak sesuai standar pengunjung area VIP. Kalau Mas memaksa masuk, terpaksa kami seret keluar. Ancam satpam kedua sambil maju selangkah, siap mencengkram lengan Ardan. Ardan mundur selangkah. Tangannya meraba saku celananya, memastikan ponsel mahal itu masih ada. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Menyerah dan pulang, atau melawan demi sebuah amanah. Wajah ibunya kembali terbayang. Ardan menatap mata satpam itu tajam, sorot matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi nyalang penuh tekad. Bapak boleh hina baju saya, boleh hina sandal saya. Tapi tolong, Pak, izinkan saya lewat sebentar saja. Saya tidak minta uang sepeser pun. Saya cuma mau menyelamatkan nasib orang. Kalau Bapak menghalangi saya dan terjadi sesuatu sama pemilik barang ini, Bapak mau tanggung jawab. Suara keributan kecil itu mulai memancing perhatian lebih banyak orang di lobi, menciptakan ketegangan yang menyesakkan dada. Ardan berdiri tegak, mempertahankan posisinya layaknya seorang prajurit yang menjaga benteng terakhir, meski kakinya gemetar menahan lelah. Ting! Suara denting lift VIP yang terbuka tiba-tiba memecah ketegangan di lobi. Dari dalam kotak besi berjalan itu, berhamburan keluar sekelompok orang berpakaian formal dengan wajah yang menyeratkan kepanikan luar biasa. Di tengah-tengah mereka, terlihat sosok wanita muda berbalut blazer abu-abu yang tampak sangat mencolok. Wajah cantiknya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya nanar menyapu sekeliling lobi seolah mencari jarum di tumpukan jerami. Itu adalah Azalia, sang CEO yang fotonya terpampang di layar ponsel yang sedang digenggam erat oleh Ardan. Cari di mobil. Cari di lobi. Cek CCTV taman sekarang juga. Kalau HP itu tidak ketemu dalam 5 menit, merger perusahaan kita batal dan kita bangkrut. Suara Azalia terdengar bergetar, setengah berteriak pada para staf dan asistennya yang berlarian kocar-kacir. Melihat kekacauan itu, Ardan tahu ia tidak bisa diam saja berdebat dengan satpam. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang dikumpulkan, Ardan menerobos celah di antara tubuh kedua satpam yang lengah, karena ikut menoleh ke arah lift. Mbak! Mbak Azalia! Teriak Ardan lantang, suaranya menggema di lobi yang riuh. Azalia menoleh cepat. Matanya membelalak kaget melihat seorang pemuda berpakaian lusuh berlari ke arahnya, sambil mengangkat sebuah ponsel tinggi-tinggi. Para bodyguard Azalia yang sigap hendak menerjang Ardan, mengira pemuda itu adalah orang jahat yang ingin menyerang bos mereka. Tahan! Jangan sentuh dia! Perintah Azalia tegas, mengangkat tangannya menghentikan para pengawalnya. Ardan berhenti tepat 2 langkah di depan Azalia. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun menahan lelah. Tangan Ardan gemetar hebat saat menyodorkan ponsel mahal itu ke hadapan sang pemilik. Bukan karena takut, tapi karena ia baru menyadari betapa mempesonanya wanita di hadapannya ini dalam jarak dekat, meski wajahnya sedang dilanda kepanikan. Ini, HP Mbak, kan? Tadi ketinggalan di bangku taman SCBD. Untung saya lihat notifikasinya, katanya ada rapat penting jam 2, ucap Ardan terbata-bata, mencoba tersenyum meski bibirnya kering. Azalia menyambar ponsel itu secepat kilat. Jarinya dengan lincah membuka kunci layar dan memeriksa data file presentasi. Detik berikutnya, ia menghela napas panjang, bahunya yang tegang perlahan turun. Rasa lega yang luar biasa membanjiri wajahnya. Ya Tuhan, masih ada. Semuanya aman, bisik Azalia, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Ardan dengan tatapan tak percaya. Kamu tidak membukanya?
Kamu tidak mencuri data di dalamnya. Ardan menggeleng polos, matanya menatap lurus ke manik mata Azalia yang indah. Itu privasi orang, Mbak. Saya cuma takut Mbak dimarahin bos kalau HP ini hilang. Saya tahu rasanya kehilangan barang berharga. Azalia tertegun. Ia segera menoleh ke asisten pribadinya di samping. Ambil uang tunai di tas saya. Kasih ke dia. Berapapun yang ada di dompet, kasih semua. Asistennya buru-buru mengeluarkan amplop tebal berisi uang pecahan 100.000. Azalia menyodorkan amplop itu ke tangan Ardan. Ambil ini. Ini mungkin tidak seberapa dibanding data di HP ini, tapi tolong terima sebagai rasa terima kasih saya. Namun, di luar dugaan siapapun yang ada di sana, Ardan justru mendorong pelan tangan Azalia yang memegang amplop itu. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan senyum tulus yang meneduhkan. Maaf, Mbak. Saya kembalikan ini bukan karena mau uang. Ibu saya di kampung selalu berpesan, jangan pernah mengambil keuntungan dari musibah orang lain, dan jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Saya ikhlas, Mbak. Yang penting Mbak nggak jadi kena masalah. Keheningan menyelimuti lobi itu. Azalia terpaku, tangannya yang memegang amplop menggantung di udara. Di dunia bisnis yang ia geluti, di mana semua orang menghitung untung rugi, jawaban pemuda lusuh ini terasa seperti tamparan sekaligus oase yang menyejukkan. Sebelum Azalia sempat berkata apa-apa lagi, Ardan sudah membungkuk sopan dan berbalik badan, bersiap melangkah pergi meninggalkan kemewahan yang bukan miliknya. Ardan baru saja melangkah beberapa jengkal menjauh, punggungnya yang berbalut kaos lusuh itu tampak kontras dengan kilauan lampu kristal lobi mall. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah tangan halus namun bertenaga mencengkram lengan kirinya. Ardan menoleh kaget. Azalia berdiri di sana, napasnya masih sedikit memburu setelah berlari kecil mengejarnya, mengabaikan tatapan bingung para staf dan pengawalnya. Tunggu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, ucap Azalia tegas, nada bicaranya adalah perintah yang tak biasa dibantah. Kamu sudah menolak uang saya, tapi harga diri saya tidak mengizinkan saya berhutang budi tanpa membalas apapun. Setidaknya, biarkan saya mentraktir kamu minum kopi. Anggap saja ini teman ngobrol, bukan imbalan. Ardan hendak menolak lagi, merasa minder dengan tatapan orang-orang. Tapi sorot mata Azalia yang tajam namun memohon itu membuatnya luluh. Tanpa menunggu persetujuan, Azalia setengah menarik tangan Ardan, membawanya masuk ke sebuah kedai kopi premium yang terletak di sudut lobi VIP. Aroma biji kopi panggang yang harum langsung menyapa indera penciuman Ardan, bercampur dengan aroma kue-kue manis yang dipajang di etalase kaca. Saat Azalia memesan di kasir, mata Ardan terbelalak melihat deretan harga yang tertera di papan menu. Kopi susu 55.000, bisik Ardan pelan, nyaris tak terdengar. Ia menelan ludah. Angka itu setara dengan biaya makannya selama 3 hari di warteg langganannya. Ia merasa bersalah membiarkan uang sebanyak itu habis hanya untuk segelas air berwarna hitam. Tak lama kemudian, pelayan mengantarkan 2 gelas cappuccino dengan hiasan latte art berbentuk hati yang cantik di atas buih susunya. Ardan menatap gelas itu dengan bingung. Ia memutar-mutar gelasnya, ragu untuk meminumnya karena takut merusak gambar cantik di atas kopi tersebut. Kenapa tidak diminum? Takut racun? Tanya Azalia. Kali ini nada suaranya terdengar lebih santai, bahkan terselip sedikit candaan. Bukan, Mbak. Sayang gambarnya, bagus banget. Di kampung saya kopi itu cuma diseduh air panas. Ampasnya ngambang, jawab Ardan polos sambil tersenyum malu. Akhirnya, dengan ragu-ragu Ardan menyeruput kopi itu. Karena tidak terbiasa minum kopi dengan foam tebal, buih susu berwarna putih tertinggal menempel di ujung hidung dan bibir atasnya, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang baru selesai minum susu. Azalia yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Ardan, tak kuasa menahan senyumnya. Untuk pertama kalinya setelah hari yang menegangkan itu, wajah dingin sang CEO mencair. Tanpa sadar, tangan Azalia terulur. Dengan lembut, ia mengambil selembar tisu dan menyeka buih susu di wajah Ardan. Kamu ini, minum kopi mahal kok belepotan kayak anak TK, ledek Azalia pelan. Gerakan itu begitu spontan dan cepat. Saat jari-jari lentik Azalia menyentuh kulit wajahnya, Ardan mematung. Waktu seolah berhenti berputar di kedai kopi itu. Mata mereka bertemu dalam jarak yang cukup dekat.
Ardan bisa mencium aroma parfum mewah Azalia yang lembut, sementara Azalia bisa melihat ketulusan yang bening di bola mata coklat Ardan. Keduanya terdiam, merasakan desiran aneh yang menghangat di dada masing-masing, sebuah rasa canggung yang manis atau yang sering kita sebut salting. Buru-buru Azalia menarik tangannya kembali, wajahnya sedikit memerah, mencoba menetralkan suasana yang mendadak berubah menjadi romantis. Suasana canggung yang sempat menyelimuti meja sudut kedai kopi itu perlahan mencair, berganti dengan kehangatan obrolan dua manusia yang berasal dari dunia yang bertolak belakang. Ardan, dengan kepekaan alaminya, menyadari bahwa di balik blazer mahal dan riasan wajah yang sempurna itu, tersimpan gurat kelelahan yang mendalam pada wajah Azalia. Mata wanita itu, meski indah, memancarkan beban yang sepertinya sudah lama tidak ia bagi dengan siapapun. "Mbak, maaf kalau saya lancang." Ardan memberanikan diri membuka suara, meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Kelihatannya Mbak bukan cuma panik soal HP tadi ya? Kayaknya ada beban berat banget yang lagi Mbak pikul sendirian." Pertanyaan sederhana itu entah mengapa menohok tepat di ulu hati Azalia. Biasanya, orang-orang di sekitarnya hanya bertanya tentang target perusahaan, saham, atau keuntungan. Tidak ada yang pernah bertanya, "Apa kamu lelah?" Pertahanan diri Azalia yang biasanya sekuat baja, runtuh seketika di hadapan pemuda desa yang baru dikenalnya ini. Azalia menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya yang tegang ke sandaran kursi empuk. Ia menatap keluar jendela kaca, memandangi hiruk-pikuk orang berlalu lalang. "Kamu tahu, Dan? Orang bilang jadi CEO itu enak. Punya uang banyak, dihormati, bisa beli apa saja. Tapi mereka nggak tahu rasanya dituntut untuk selalu sempurna setiap detik." Suara Azalia terdengar lirih, nyaris bergetar. "Satu kesalahan kecil dari saya, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Saya nggak punya tempat buat mengeluh. Karena kalau saya mengeluh, saya dianggap lemah. Kadang saya merasa seperti robot, bukan manusia." Ardan mendengarkan dengan saksama, matanya menatap Azalia dengan penuh empati. Ia tidak menyela, membiarkan wanita itu menumpahkan segala keluh kesahnya. Setelah Azalia selesai berbicara, Ardan tersenyum tipis, senyum yang meneduhkan hati. "Mbak, saya ini memang orang kampung. Sekolah juga nggak tinggi, apalagi soal bisnis perusahaan besar, saya nol besar. Tapi saya belajar satu hal dari sawah bapak saya di Wonosobo," ucap Ardan lembut. Azalia menoleh, keningnya berkerut penasaran. "Maksud kamu? Di desa, tanah yang paling subur sekalipun nggak bisa dipaksa ditanami padi terus-menerus sepanjang tahun, Mbak. Ada masa di mana tanah itu harus dibiarkan kosong, diistirahatkan, cuma kena matahari dan hujan. Kalau dipaksa panen terus, tanahnya malah jadi keras dan mati, nggak bisa tumbuh apa-apa lagi," jelas Ardan dengan analogi sederhananya. "Manusia juga begitu, Mbak. Mbak Azalia bukan mesin. Mbak butuh jeda, butuh kosong, sebentar biar bisa subur lagi semangatnya. Kalau dipaksa kuat terus, nanti malah hancur di dalam." Mendengar filosofi sederhana itu, Azalia tertegun. Kata-kata itu jauh lebih menenangkan daripada ribuan seminar motivasi bisnis yang pernah ia ikuti. Ia merasa seperti menemukan oase di tengah gurun pasir yang tandus. Tanpa sadar, sudut bibir Azalia terangkat membentuk senyuman yang tulus, bukan senyum formalitas ala pejabat. Di tengah bisinnya Jakarta, di depan pemuda berkaos lusuh ini, Azalia akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa bernapas lega sebagai manusia biasa. Seharusnya, Azalia kembali ke kantornya yang dingin di lantai 28 untuk memimpin rapat evaluasi bulanan. Namun, percakapan singkat di kedai kopi tadi seolah menekan tombol reset dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemimpinannya, Azalia melakukan hal gila. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat kepada sekretarisnya, "Batalkan semua jadwal sore ini. Saya ada urusan mendesak di luar." Setelah pesan terkirim, ia mematikan ponselnya dan menatap Ardan dengan senyum menantang. "Bawa aku ke tempat yang udaranya segar. Aku bosan mencium bau AC," pinta Azalia. Ardan sempat bingung. Namun ia segera mengajak Azalia berjalan kaki menuju area taman kota di sekitar kompleks olahraga Gelora Bung Karno yang tidak terlalu jauh dari sana. Sore itu, taman cukup ramai oleh warga yang berolahraga atau sekadar duduk santai. Di pinggir taman,
Berjejer gerobak pedagang kaki lima yang menjajakan aneka jajanan. Mata Azalia terpaku pada sebuah gerobak sederhana bertuliskan, cilok kuah mercon. Itu apa? Kok ramai sekali yang beli? Tanya Azalia penasaran sambil menunjuk gerobak tersebut. Seumur hidupnya yang dipenuhi fine dining dan makanan hotel, ia belum pernah menyentuh jajanan rakyat jelata seperti itu. Itu cilok, Mbak. Aci dicolok. Kenyal-kenyal gurih. Mbak mau coba? Tapi pedas loh, tawar Ardan. Azalia mengangguk antusias. Mereka pun duduk di bangku taman kayu di bawah pohon rindang, masing-masing memegang sepiring kecil cilok dengan bumbu kacang yang merah menyala. Dengan ragu, Azalia menusuk satu butir cilok dan memasukkannya ke mulut. Awalnya, ia merasakan sensasi kenyal yang unik, namun detik berikutnya, ledakan rasa pedas dari cabai rawit langsung menyengat lidahnya. Wajah Azalia yang putih bersih seketika memerah padam hingga ke telinga. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Namun, karena gengsi seorang CEO masih melekat kuat, ia berusaha tetap tenang, mengipas-ngipas lidahnya dengan tangan secara anggun, padahal di dalam mulutnya rasanya seperti ada kebakaran hutan. Melihat tingkah Azalia yang salah tingkah menahan pedas, Ardan tidak menertawakannya. Justru insting melindunginya langsung bekerja. Tanpa banyak bicara, Ardan melesat lari menuju warung kelontong kecil di seberang jalan. Tak sampai 1 menit, ia sudah kembali dengan napas ngos-ngosan sambil membawa sebotol air mineral dingin yang masih berembun. Dengan cekatan, Ardan memutarkan tutup botol itu hingga segelnya terbuka, sebuah hal kecil yang sering dilupakan pria lain, lalu menyodorkannya ke tangan Azalia. "Minum dulu, Mbak. Jangan dipaksa kalau nggak kuat," ucap Ardan lembut namun panik. Azalia langsung menyambar botol itu dan meneguk isinya hingga setengah. Rasa dingin air mineral perlahan memadamkan api di lidahnya. Ia menatap Ardan, napasnya lega. "Gila, pedas banget. Tapi enak." Aku Azalia sambil tertawa kecil, melupakan citranya yang harus selalu elegan. Ardan tersenyum lega sambil menyeka keringat di dahinya sendiri. "Pelan-pelan, Mbak. Kata orang tua dulu, pedas itu obat stres paling manjur. Tapi kalau kebanyakan, nanti malah sakit perut. Saya juga yang repot harus gendong Mbak ke rumah sakit." Candaan sederhana itu membuat tawa Azalia pecah. Di taman kota yang riuh itu, sambil memegang botol air mineral murah pemberian seorang pemuda desa, Azalia merasakan kebahagiaan yang jauh lebih nyata daripada saat ia meminum wine mahal di pesta-pesta bisnis. Perhatian kecil Ardan yang sigap membukakan tutup botol itu, tanpa sadar telah membuka sedikit celah di pintu hati Azalia yang selama ini tertutup rapat. Sayangnya, tawa renyah dan momen manis di pinggir jalan itu tidak bertahan lama. Kebahagiaan sederhana mereka seketika terusik oleh suara deru mesin mobil yang meraung keras, memecah kedamaian sore itu. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, yang harganya mungkin bisa untuk membeli satu desa, berhenti tepat di depan trotoar tempat mereka duduk. Pintu mobil yang terbuka ke atas itu menampilkan sosok pria muda dengan setelan jas mahal yang licin tanpa kusut sedikitpun. Itu adalah Kevin, rekan bisnis sekaligus pria yang selama ini dijodoh-jodohkan oleh relasi bisnis dengan Azalia. Dengan langkah tegap dan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya, Kevin berjalan menghampiri mereka. Ia melepas kacamata itu, lalu menatap Azalia dengan tatapan tak percaya, seolah melihat berlian yang jatuh ke dalam kubangan lumpur. "Za, kamu ngapain di tempat kumuh begini? Aku cari ke kantor, sekretaris bilang kamu keluar. Ponsel kamu juga mati. Kita kan ada janji dinner sama investor jam 7 nanti," seru Kevin dengan nada yang menuntut, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya melihat lingkungan sekitar. Azalia langsung berdiri, wajahnya yang tadi ceria kembali menegang. "Aku cuma butuh udara segar, Kevin. Dan tolong kecilkan suaramu, ini tempat umum." Mata Kevin kemudian beralih ke sosok Ardan yang masih duduk memegang botol air mineral. Tatapannya menelusuri penampilan Ardan dari ujung rambut yang agak berantakan, kaos oblong lusuh, hingga sandal gunung yang penuh debu jalanan. Sudut bibir Kevin terangkat, membentuk senyuman sinis yang sangat merendahkan. "Dan ini siapa? Tukang kebun baru kamu? Atau tukang parkir yang minta uang lebih?" tanya Kevin sambil tertawa mengejek, seolah Ardan adalah makhluk yang tidak kasat mata. "Za, level kamu itu restoran bintang 5, bukan makan jajanan kotor sama gembel macam ini. Ayo naik,
Jangan bikin malu perusahaan. Jaga mulutmu, Kevin. Dia Ardan, dia teman aku. Dia yang menyelamatkan data merger kita tadi siang. Bentak Azalia, matanya menyala marah. Ia siap membelah Ardan di depan Kevin. Namun, sebelum keributan membesar, Ardan perlahan bangkit dari duduknya. Ia tidak marah, juga tidak membalas hinaan Kevin. Justru, hatinya mencelos perih. Melihat sepatu kulit Kevin yang mengkilap buatan Italia itu berdiri berdampingan dengan sandal gunungnya yang talinya hampir putus, Ardan seolah ditampar oleh realita yang menyakitkan. Perbedaan kasta di antara mereka begitu nyata, bagaikan langit dan bumi yang mustahil bersatu. Ardan sadar, kehadirannya di sisi Azalia saat ini hanya akan menjadi noda bagi citra sang CEO. Dengan hati yang berat, Ardan menundukkan kepalanya sedikit, memberikan senyum tipis yang dipaksakan kepada Azalia. Mbak Azalia, sepertinya teman Mbak benar. Mbak harus kembali ke dunia Mbak. Terima kasih buat kopinya tadi. Itu kopi paling enak yang pernah saya minum. Ucap Ardan dengan suara tenang namun menyeratkan perpisahan. Ardan, tunggu. Azalia hendak menahan tangannya. Saya harus cari kerja lagi, Mbak. Mari, potong Ardan sopan. Tanpa menoleh lagi ke arah Kevin, Ardan memutar tubuhnya dan melangkah pergi menjauh, menyusup ke dalam keramaian kota Jakarta yang mulai gelap, meninggalkan Azalia yang terpaku menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Malam itu, lampu-lampu kristal di restoran mewah kawasan Senopati bersinar terang, memantulkan kemewahan di setiap sudut ruangan. Denting garpu dan pisau beradu dengan piring porselen mahal, diiringi alunan musik klasik yang lembut. Di salah satu meja terbaik dekat jendela, duduklah Azalia dan Kevin. Di hadapan mereka tersaji steak wagyu dengan truffle yang harganya bisa untuk membayar sewa kos Ardan selama 3 bulan. Namun anehnya, bagi Azalia, makanan lezat itu terasa hambar, seolah lidahnya kehilangan indera perasa. Kevin terus saja berceloteh tentang grafik saham, rencana akuisisi properti baru, dan betapa hebatnya dia memenangkan tender proyek pemerintah. Mulutnya tidak berhenti bergerak, membanggakan pencapaian materinya. Namun, pikiran Azalia melayang jauh. Ia tidak mendengarkan satu patah kata pun dari Kevin. Pikirannya justru tertinggal di pinggir jalan tadi sore, pada sebotol air mineral dingin yang dibuka dengan penuh perhatian, dan pada senyum tulus seorang pemuda yang tidak punya apa-apa selain hati yang bersih. "Za, kamu dengerin aku nggak sih?" Teguran Kevin menyentak lamunan Azalia. Iya. Maaf, aku cuma agak pusing," jawab Azalia singkat, meletakkan garpunya. Ia merasa muak. Berada di samping Kevin yang serba sempurna justru membuatnya merasa kesepian. Ia sadar, Kevin memiliki segalanya yang diinginkan dunia, tapi Kevin tidak memiliki ketenangan yang ditawarkan Ardan. Dengan alasan ingin ke toilet, Azalia beranjak dari meja makan. Di depan cermin wastafel yang bersih mengkilap, ia menatap wajahnya sendiri. Ada kekosongan di matanya. Tangannya dengan cepat merogoh tas tangan, mengambil ponsel pintarnya. Jari jemarinya yang lentik dengan gemetar mencari nomor telepon Ardan yang sempat ia minta dan simpan tadi siang dengan nama kontak, Ardan Penolong. Azalia menekan tombol panggil. Jantungnya berdegup kencang, berharap mendengar suara lembut Ardan yang menyapanya dengan sopan. Namun, harapan itu pupus seketika. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti vonis hakim. Azalia mencoba menelepon lagi, 2 kali, 3 kali, namun hasilnya tetap sama. Hening. Tidak ada sambungan. Ia baru sadar, mungkin ponsel Ardan kehabisan baterai, atau lebih parahnya lagi, pemuda itu kehabisan pulsa dan tidak punya uang untuk membelinya. Rasa kehilangan yang aneh tiba-tiba menyergap dada sang CEO. Padahal mereka baru bertemu beberapa jam, tapi ketiadaan kabar dari Ardan membuat malam Azalia terasa kelabu. Ia menatap layar ponselnya yang gelap, membayangkan Ardan yang kini mungkin sedang berjalan kaki di kegelapan Jakarta, sendirian dan lapar. Azalia merasa bersalah. Ia merasa telah membiarkan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang, pergi begitu saja ditelan kerasnya ibu kota. Malam itu, di tengah kemewahan yang melimpah, Azalia merasa menjadi wanita paling miskin di dunia karena kehilangan jejak ketulusan. Di saat Azalia sedang gelisah di balik selimut sutra apartemen mewahnya, nun jauh di sana,
di sebuah gang sempit yang lembab, Ardan sedang bertarung melawan musuh terbesar manusia perantauan, rasa lapar dan ketidakpastian. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah dingin udara di kamar kos Ardan yang hanya berukuran 2 kali 3 meter. Suara tetesan air yang jatuh dari atap seng yang bocor terdengar, seperti irama kesedihan yang menemani kesendiriannya. Ardan duduk bersila di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Di tangannya, ia memegang dompet kulit tiruan yang sudah terkelupas pinggirannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka dompet itu, berharap ada keajaiban terselip di sana. Namun, realita memang pahit. Di dalamnya hanya tersisa 2 lembar uang 2000-an dan beberapa keping uang logam 500-an. Itu adalah sisa harta terakhirnya setelah seminggu penuh gagal mendapatkan pekerjaan tetap. Pekerjaan kuli angkut di pasar sedang sepi, dan lamaran kerjanya di kantor-kantor belum ada yang membuahkan hasil. Suara perutnya berbunyi nyaring, memecah keheningan kamar. Ardan menghela napas panjang, matanya menatap nanar ke arah sebungkus mie instan di pojok lemari. Itu adalah stok makanan terakhirnya. Dengan langkah berat, ia bangkit dan merebus mie tersebut dengan peralatan masak seadanya. Namun, yang membuat hati teriris, Ardan tidak menuangkan semua mie itu ke dalam mangkuk. Ia membagi mie yang sudah matang itu menjadi 2 bagian. Setengah porsi ia makan untuk malam ini demi mengganjal perut yang melilit, dan setengahnya lagi ia masukkan kembali ke panci, ditutup rapat untuk sarapan besok pagi sebelum berangkat mencari kerja. Sambil menyantap mie hambar itu tanpa telur ataupun sayur, bayangan wajah cantik Azalia kembali menari-nari di pelupuk matanya. Teringat senyum manis wanita itu saat mereka makan cilok di taman. Tapi kemudian, bayangan sepatu mengkilap Kevin dan mobil mewahnya menghantam ingatan Ardan dengan keras. Sadar diri, dan, bisik Ardan pada dirinya sendiri, suaranya parau menahan tangis. Kamu itu siapa? Makan saja harus bagi 2 sama besok. Berani-beraninya naksir sama direktur yang sekali makan harganya bisa buat bayar kosan kamu setahun. Rasa rendah diri atau insecure malam itu benar-benar mencekik leher Ardan. Ia merasa mimpinya terlalu tinggi, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ia sadar, cinta saja tidak cukup. Cinta butuh modal, butuh kepastian, dan butuh masa depan. Dan malam ini, masa depan Ardan terlihat gelap gulita, sama gelapnya dengan langit Jakarta yang tertutup mendung. Ia mematikan lampu kamar demi menghemat listrik, lalu berbaring memeluk lutut dalam kegelapan, mencoba memejamkan mata sambil berdoa agar esok hari ada sedikit cahaya harapan yang menyapanya. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar malu-malu di balik kabut polusi. Di sebuah bangku taman kota yang ket hijaunya mulai mengelupas, Ardan duduk termenung. Perutnya kembali berbunyi. Protes karena jatah sarapannya tadi pagi hanyalah sisa setengah porsi mie instan dingin yang sudah mengembang dan lembek. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung kurang tidur, memancarkan keputusasaan yang mendalam. Ia baru saja ditolak lagi oleh sebuah proyek bangunan, karena kuota kuli sudah penuh. Ardan menatap kosong ke arah burung-burung gereja yang sedang mematuki remah roti di tanah. Burung saja dikasih makan sama Tuhan, masa aku enggak? Batinnya mencoba menghibur diri, meski hatinya terasa perih. Ia meremas sisa uang receh di sakunya, menghitung mundur berapa hari lagi ia bisa bertahan hidup di ibu kota sebelum terpaksa pulang kampung dengan tangan hampa dan rasa malu. Saat sedang asyik melamun, tiba-tiba sebuah bayangan menutupi tubuhnya. Nak Ardan? Benarkan, ini Nak Ardan yang waktu itu tolong saya di halte. Suara berat namun ramah itu mengejutkan Ardan. Ia mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berjaket olahraga sederhana, mengenakan topi putih, dan memegang tongkat jalan. Itu adalah Pak Sudirman, bapak tua yang ia tolong membawa kardus oleh-oleh beberapa hari lalu. Ardan buru-buru bangkit dan menyalami tangan bapak itu dengan sopan, menyembunyikan rasa lemasnya. Bapak. Iya Pak, saya Ardan. Bapak apa kabar? Sedang olahraga pagi, Pak? Pak Sudirman tersenyum, namun mata tuanya yang tajam dan berpengalaman langsung bisa membaca situasi. Ia melihat pakaian Ardan yang itu-itu saja, wajah yang kuyu, dan gerak tubuh yang lesu. Pak Sudirman duduk di samping Ardan, lalu menepuk pelan bahu pemuda itu. Saya sehat, Nak, tapi kelihatannya kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Wajahmu seperti orang yang memikul beban dunia. Ada apa? Cerita sama Bapak.
Tanya Pak Sudirman dengan nada kebapakan. Pertahanan Ardan runtuh. Di depan orang asing yang terasa seperti ayah sendiri ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Dengan suara bergetar, Ardan menunduk. Jujur, Pak, saya malu. Saya ke Jakarta mau merubah nasib. Tapi Jakarta ternyata kejam sekali buat orang desa kayak saya yang cuma lulusan pertanian. Uang saku saya habis. Pak, buat makan nanti siang saja saya bingung. Saya sudah lamar kerja jadi apa saja. Jadi tukang sapu, kuli panggul, semuanya nolak. Saya merasa gagal, Pak. Pak Sudirman terdiam sejenak, menatap Ardan lekat-lekat. Ia tidak melihat seorang pecundang, melainkan melihat berlian yang belum diasah. Ia teringat bagaimana Ardan menolongnya tanpa pamrih saat orang lain acuh tak acuh. Di dunia bisnis yang ia geluti, orang pintar bisa dicari dengan mudah, tapi orang jujur dan tulus adalah barang langka. Perlahan, Pak Sudirman merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas timbul yang sangat elegan. Sudirman Group Investment Holding. Ia menyerahkan kartu itu ke tangan Ardan. Nak Ardan, dengarkan Bapak. Dunia ini memang butuh orang pintar, tapi lebih butuh lagi orang jujur yang bisa dipercaya. Kecerdasan bisa dipelajari, tapi ketulusan itu bawaan hati. Datanglah ke alamat di kartu ini besok pagi jam 8. Saya butuh orang seperti kamu. Saya tidak butuh ijazah menterengmu, saya butuh kejujuranmu untuk menjaga aset-aset saya. Ardan menerima kartu itu dengan tangan gemetar, matanya membelalak tak percaya membaca nama perusahaan besar yang tertera di sana. Ternyata bapak tua sederhana ini adalah salah satu konglomerat yang sering masuk berita. Sebuah pintu harapan tiba-tiba terbuka lebar di saat ia hampir menyerah mengetuknya. Pak, ini serius? Tanya Ardan terbata-bata. Sangat serius. Jangan telat, saya paling tidak suka orang yang tidak menghargai waktu. Sekarang, ayo ikut Bapak makan bubur ayam di sana. Perutmu bunyi itu kedengaran sampai sini, canda Pak Sudirman sambil berdiri. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, air mata haru menetes di pipi Ardan. Tuhan menjawab doanya lewat cara yang tak terduga. Sementara Ardan baru saja mendapatkan secercah harapan dari pertemuan tak terduganya dengan Pak Sudirman, di sisi lain kota, tepatnya di lantai teratas gedung pencakar langit Nusatek, Azalia sedang dilanda kegelisahan hebat. Tumpukan berkas di meja kerjanya sama sekali tidak tersentuh. Pandangannya kosong menatap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta dari balik dinding kaca. Hatinya terasa bolong, ada ruang hampa yang biasanya diisi oleh ambisi pekerjaan, kini mendadak merindukan kehadiran sosok sederhana yang baru dikenalnya kemarin sore. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat Azalia nekat melakukan hal gila. Ia memanggil sopir pribadinya dan meminta diantar ke sebuah alamat di Jakarta Pusat. Alamat itu ia ingat samar-samar dari kartu identitas Ardan yang sempat ia minta fotonya kepada resepsionis lobi saat insiden pengembalian ponsel kemarin, sebagai prosedur keamanan standar gedung. Kita ke daerah perkampungan pada di Tanah Abang. Pak, perintah Azalia singkat. Sopirnya sempat melongo tak percaya. Maaf, Bu, kesana jalannya sempit. Mobil kita mungkin susah masuk. Ibu yakin tidak salah alamat? Jalan saja, jawab Azalia tegas. Namun kali ini ia melepas blazer kerjanya yang kaku, menggantinya dengan jaket denim santai, dan mengikat rambut panjangnya menjadi kuncir kuda sederhana. Ia ingin datang sebagai Azalia biasa, bukan sebagai CEO. Mobil sedan hitam mengkilap itu pun meluncur membelah kemacetan, perlahan memasuki jalanan tikus yang semakin lama semakin menyempit. Pemandangan gedung kaca berganti dengan deretan rumah petak yang berdempetan, jemuran pakaian yang melintang di atas jalan, dan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Kehadiran mobil mewah itu sontak menjadi tontonan warga. Ibu-ibu berdaster yang sedang ngerumpi di pinggir gang menunjuk-nunjuk heboh, mengira ada artis ibu kota yang sedang syuting atau pejabat yang blusukan. Karena mobil sudah tidak bisa masuk lebih dalam, Azalia memutuskan turun dan berjalan kaki. Ia mengabaikan tatapan heran warga yang melihat sepatu sneakers mahalnya menginjak jalanan becek sisa hujan semalam. Dengan ramah, Azalia bertanya pada seorang ibu pemilik warung kelontong. Bu, maaf mau tanya. Kenal pemuda namanya Ardan? Orangnya tinggi, kulit sawo matang, logat bicaranya halus khas Jawa. Tanya Azalia sopan. Ibu warung itu membelalakan mata, terpesona melihat kecantikan Azalia. Oh, Mas Ardan.
Yang anak baru itu ya, Neng? Yang rajin banget kalau lewat suka senyum? Itu Neng, dia ngekos di rumah Haji Mamat, gang ketiga belok kanan, cat hijau lumut. Dengan jantung berdebar kencang, Azalia mengikuti petunjuk arah tersebut. Langkahnya semakin cepat, dipacu oleh rasa rindu yang tak logis namun nyata. Sampai akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah pagar besi tua yang agak karatan. Pemandangan di depannya membuat hati Azalia mencelos. Di teras kosan yang sempit itu, ia melihat Ardan sedang duduk jongkok menghadap ember plastik. Pemuda itu sedang mengucek pakaiannya sendiri dengan tangan, berbusa-busa dengan sabun colek batangan. Keringat membasahi kaos punggungnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada gengsi. Yang ada hanyalah potret perjuangan seorang laki-laki yang bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. Di mata Azalia, pemandangan itu justru terlihat jauh lebih indah dan gagah daripada laki-laki berdasi yang duduk manis di balik meja, karena di sanalah letak kemandirian yang sesungguhnya. Ardan. Suara lembut itu memecah konsentrasi Ardan yang sedang bergelut dengan cucian kotornya. Ardan tersentak kaget, seolah tersengat listrik. Ia menoleh perlahan, dan seketika matanya terbelalak lebar. Di sana, di depan pagar kosannya yang karatan, berdiri sosok bidadari yang selama ini hanya berani ia impikan. Azalia berdiri dengan senyum tipis, meski matanya menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. Saking kagetnya, sabun batangan di tangan Ardan terlepas dan jatuh ke lantai. Ia buru-buru berdiri, menyembunyikan tangannya yang penuh busa di belakang punggung, berusaha menutupi rasa malunya yang membuncah. Ia merasa telanjang di hadapan Azalia, bukan telanjang fisik, tapi telanjang harga diri. Seorang direktur kaya raya melihatnya sedang jongkok mencuci baju di teras yang sempit dan kumuh. Mbak Azalia? Kok Mbak bisa ada di sini? Mbak tahu tempat ini dari mana? Tanya Ardan tergagap, wajahnya merah pada menahan malu. Ia mundur selangkah, merasa tidak pantas berada terlalu dekat. Azalia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru membuka pagar besi itu perlahan, melangkah masuk tanpa ragu sedikitpun, mengabaikan lantai semen yang becek oleh air sabun yang bisa mengotori sepatu mahalnya. Tatapannya terkunci pada wajah Ardan. Kenapa HP kamu mati seharian ini? Dan? Aku telepon berkali-kali, aku kirim pesan, gak ada satupun yang masuk. Aku pikir kamu kenapa-napa, ucap Azalia, suaranya terdengar sedikit bergetar, antara marah dan lega. Ardan menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung kakinya yang basah. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia ingin berbohong, bilang kalau HP-nya rusak atau hilang, tapi di hadapan wanita ini, lidahnya keluh untuk berdusta. Maaf, Mbak, lirih Ardan pelan. Bukan saya nggak mau balas. Tapi pulsa saya habis. Kuota juga nggak ada. Saya sengaja matikan HP biar baterainya awet. Soalnya di kosan token listriknya juga sudah mau habis bunyi titit terus. Saya nggak punya uang buat isi ulang. Ardan menarik napas panjang, memberanikan diri menatap mata Azalia sekilas. Saya malu, Mbak. Mbak lihat sendiri kan keadaan saya? Saya cuma pengangguran yang buat makan aja susah. Saya nggak pantas berteman sama Mbak. Apalagi dicariin sampai ke tempat kumuh begini. Mbak pulang saja, nanti orang-orang lihat, citra Mbak bisa jelek. Mendengar pengakuan jujur yang menyayat hati itu, pertahanan Azalia runtuh. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak melihat seorang pecundang di depannya, melainkan seorang laki-laki yang punya integritas tinggi, meski dihimpit kemiskinan. Azalia melangkah semakin dekat, menepis jarak di antara mereka. Dengar ya, Ardan, ucap Azalia tegas namun lembut, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Di kantor, ratusan orang mendekati aku, memuji aku, tapi mata mereka cuma tertuju ke dompet aku, ke jabatan aku. Cuma kamu yang berani marahin aku suruh istirahat, cuma kamu yang bukain tutup botol air mineral buat aku tanpa diminta. Azalia mengusap sudut matanya yang basah. Aku kesini nggak cari isi dompet kamu, dan aku nggak butuh uang kamu. Aku kesini cari teman ngobrol yang nyata. Aku cari manusia yang punya hati, dan aku menemukannya di kamu. Jadi tolong, jangan usir aku cuma karena kamu merasa miskin. Di mata aku, kamu lebih kaya daripada semua rekan bisnisku yang bermuka dua. Kata-kata Azalia itu bagaikan hujan deras yang mengguyur tanah tandus di hati Ardan. Ia tertegun,
Tak menyangka wanita sekelas Azalia bisa memandangnya setinggi itu. Di teras sempit itu, di antara jemuran dan ember cucian, dua hati yang berbeda kasta itu akhirnya saling memahami bahasa yang sama, bahasa ketulusan. Suasana di teras kosan yang sempit itu hening sejenak, hanya terdengar suara tetesan air dari keran yang belum tertutup rapat. Ardan terdiam 1000 bahasa. Kata-kata Azalia tadi seolah menjadi bahan bakar baru yang membakar semangatnya yang sempat padam. Hatinya menghangat, namun logika laki-lakinya tetap bekerja. Ia menatap Azalia, wanita yang begitu sempurna di matanya, dan ia sadar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Ardan perlahan membasuh sisa busa sabun di tangannya dengan air dari ember, lalu mengeringkannya dengan ujung kaosnya yang kering. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke dalam mata Azalia dengan sorot mata yang berbeda. Tidak ada lagi Ardan yang minder dan menunduk. Kini, terpancar aura ketegasan seorang pria yang telah menemukan tujuan hidupnya. "Mbak Azalia," ucap Ardan, suaranya terdengar berat namun mantap. "Terima kasih sudah menghargai saya sebagai manusia. Jujur, hati saya bergetar dengar ucapan Mbak tadi. Tapi, saya laki-laki, Mbak. Saya punya harga diri. Ibu saya mengajarkan, laki-laki itu bahu tempat bersandar, bukan beban yang menggantung." Ardan menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sumpah setianya. "Saya nggak mau jadi benalu di hidup Mbak. Saya nggak mau orang-orang bilang Mbak punya pacar yang bisanya cuma minta uang. Itu akan menyakiti Mbak dan menghancurkan saya. Jadi, tolong dengarkan permintaan saya ini." Azalia menatapnya lekat, menanti kelanjutan kalimat itu dengan jantung berdebar. "Izinkan saya berjuang dulu, Mbak. Tadi pagi, Tuhan kasih saya jalan. Saya dapat tawaran kerja dari bapak yang saya tolong waktu itu. Besok saya mulai kerja. Saya janji, saya akan kerja keras banting tulang, siang malam. Kasih saya waktu buat pantasin diri. Saya mau, suatu saat nanti kalau saya jalan di samping Mbak, saya bisa tegak kepala, bukan sembunyi di balik punggung Mbak. Saya mau sukses dengan keringat saya sendiri." Mendengar tekad baja itu, senyum merekah di bibir Azalia. Bukan senyum kasihan, tapi senyum bangga yang luar biasa. Ia melihat sosok pemimpin masa depan dalam diri Ardan. Azalia mengangguk pelan, air matanya menetes satu, jatuh membasahi pipinya yang merona. "Aku pegang janji kamu, dan," jawab Azalia lembut. "Aku nggak butuh kamu jadi miliarder buat bisa sama aku. Aku cuma butuh kamu berjuang. Pergilah, kejar mimpimu. Aku akan tunggu kamu di garis finish. Jangan pernah menyerah, karena ada aku yang selalu sebut nama kamu dalam doa." Sore itu, di depan pagar besi karatan, sebuah kesepakatan tak tertulis terjalin di antara mereka. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, hanya tatapan saling menguatkan yang nilainya jauh lebih mahal dari emas permata. Azalia pun pamit pulang dengan hati yang penuh harapan, meninggalkan Ardan yang kini mengepalkan tangannya kuat-kuat, siap menaklukkan kerasnya Jakarta demi sebuah janji suci. Waktu terus bergulir, mengubah hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Sejak pertemuan emosional di depan pagar kosan itu, hubungan antara Ardan dan Azalia tumbuh menjadi sesuatu yang unik. Tidak ada deklarasi cinta, tidak ada tanggal jadian yang dirayakan, dan tidak ada status, pacaran, yang tersemat di media sosial mereka. Mereka menjalani sebuah hubungan tanpa nama, namun memiliki ikatan batin yang jauh lebih kuat daripada pasangan yang mengumbar kemesraan di depan umum. Mereka adalah dua sahabat yang saling menjaga, dua pejuang yang saling mengisi bahan bakar semangat satu sama lain. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, layar ponsel Azalia selalu menyala. Bukan notifikasi saham atau email mendesak dari klien, melainkan sebuah pesan suara singkat dari Ardan. "Selamat pagi, Mbak Azalia. Semangat kerjanya hari ini. Jangan lupa sarapan, karena memimpin perusahaan butuh tenaga, bukan cuma butuh gengsi. Saya juga mau berangkat ke kantor Pak Sudirman. Doakan lancar ya, Mbak." Suara Ardan yang renyah dan tulus itu menjadi booster energi paling ampuh bagi Azalia. Staf di kantor Nusatek seringkali dibuat bingung melihat perubahan drastis bos mereka. Azalia yang biasanya datang dengan wajah kaku dan aura dingin yang mencekam, kini sering terlihat senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya di dalam lift. Aura killernya perlahan memudar,
berganti dengan aura positif yang membuat suasana kantor menjadi lebih hangat. Bentuk perhatian Ardan tidak berhenti di pesan suara. Suatu malam, ketika jam dinding menunjukkan pukul 9 dan lampu-lampu di gedung kantor Azalia masih menyala terang karena lembur akhir bulan, seorang pengemudi ojek online datang ke lobi membawa bungkusan makanan. Resepsionis sempat heran karena Azalia yang perfeksionis biasanya sangat pemilih soal makanan. Ketika bungkusan itu sampai di meja kerjanya, Azalia membukanya dengan hati berdebar. Isinya bukan makanan mewah, melainkan paket salad buah segar dan sebotol jamu kunyit asam dingin. Di struk pembeliannya, terselip sebuah catatan kecil yang diketik Ardan lewat aplikasi pemesanan. "Mbak, mata boleh lembur, tapi perut jangan sampai libur. Dimakan ya. Itu vitamin alami biar nggak gampang sakit. Kalau Mbak sakit, nanti negara rugi karena kehilangan aset bangsa yang paling cantik." Ardan. Membaca pesan itu, tawa renyah Azalia pecah di ruangan kerjanya yang sunyi. Rasa lelah yang menumpuk di pundaknya seolah menguap begitu saja. Ia merasa diperlakukan bukan sebagai mesin pencetak uang, tapi sebagai wanita yang rapuh yang perlu dijaga kesehatannya. Ardan, dengan segala keterbatasannya yang belum bisa mengajak makan malam mewah, memilih cara sederhana namun tepat sasaran untuk menunjukkan kasih sayangnya. Inilah bentuk cinta dewasa yang sedang mereka bangun. Saling mendukung dalam diam, menjaga jarak demi menjaga kehormatan, namun saling mendoakan dengan kencang di sepertiga malam. Pagi itu menjadi babak baru dalam kehidupan Ardan. Dengan mengenakan kemeja lengan panjang rapi yang baru saja dibelinya dari pasar grosir, Ardan melangkah masuk ke lobi Menara Sudirman. Ia sempat menelan ludah, gugup luar biasa. Gedung ini jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin, dan orang-orang berjalan dengan langkah cepat penuh percaya diri. Ternyata, Pak Sudirman yang ia tolong di halte bus bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah pemilik tunggal dari Sudirman Group, sebuah perusahaan investasi raksasa yang memegang saham di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga properti. Ardan ditempatkan langsung di bawah pengawasan Pak Sudirman sebagai asisten pribadi khusus. Tugasnya bukan sekadar membawakan tas atau membuatkan kopi, melainkan mengelola jadwal pribadi, merapikan arsip-arsip rahasia, dan menjadi mata dan telinga Pak Sudirman untuk urusan aset pribadinya. Awalnya, banyak karyawan senior yang memandang sebelah mata. Mereka berbisik-bisik, meremehkan Ardan yang hanya lulusan universitas daerah dan tidak memiliki pengalaman korporat. Anak kampung itu tahu apa soal investasi? Paling cuma bertahan seminggu, cibir salah satu manajer saat melihat Ardan lewat. Namun, Ardan menutup telinganya rapat-rapat. Ia menjawab keraguan itu dengan kerja nyata. Ia datang paling pagi, 1 jam sebelum karyawan lain tiba, untuk memastikan semua berkas di meja Pak Sudirman sudah tersusun rapi sesuai prioritas. Ia mempelajari istilah-istilah bisnis yang rumit di malam hari, membaca buku-buku manajemen hingga matanya perih. Suatu hari, Pak Sudirman memanggil Ardan ke ruangannya yang luas. Di meja besar itu, terhampar peta proyek perkebunan kelapa sawit yang sedang bermasalah. "Ardan, duduk," perintah Pak Sudirman. Banyak lulusan luar negeri di kantor ini yang pintar membuat laporan indah, grafik naik terus. Tapi naluri saya bilang ada yang salah dengan laporan keuangan proyek di Sumatera ini. Coba kamu lihat. Ardan memeriksa berkas itu dengan teliti. Berbekal ilmu manajemen pertaniannya dan kejeliannya melihat detail, Ardan menemukan kejanggalan kecil pada anggaran pembelian pupuk yang tidak masuk akal harganya. "Maaf, Pak," ucap Ardan hati-hati. "Kalau melihat harga pasar pupuk jenis ini, angka di laporan ini terlalu tinggi, Pak. Selisihnya hampir 30%. Kalau dikalikan ribuan hektar, ini kebocoran dana yang sangat besar. Sepertinya ada permainan harga di tingkat manajer lapangan." Pak Sudirman tersenyum lebar, menepuk meja dengan puas. "Tepat. Itu yang saya tunggu. Orang pintar di sini sibuk memanipulasi angka biar saya senang. Tapi kamu berani jujur menunjukkan boroknya. Inilah kenapa saya pekerjakan kamu, dan saya butuh kejujuran, bukan penjilat." Sejak saat itu, Pak Sudirman semakin sering mengajak Ardan ikut dalam rapat-rapat tingkat tinggi. Ardan diajarkan cara bernegosiasi, cara membaca karakter orang, dan cara mengambil keputusan sulit. Ardan menyerap ilmu itu bagaikan spons kering yang menyerap air. Ia bukan lagi sekadar asisten,
ia sedang ditempa menjadi seorang pemimpin masa depan oleh tangan dingin sang miliarder. Di balik kesederhanaannya, Ardan mulai memancarkan harisma yang membuat orang-orang yang dulu menghinanya kini mulai menunduk hormat. Roda nasib itu benar-benar berputar bagi mereka yang mau berusaha. Bulan berganti bulan, dan transformasi Ardan semakin terlihat nyata. Berkat gaji tetap dan bonus kinerja dari Pak Sudirman, Ardan bukan lagi pemuda kurus yang wajahnya kusam karena kurang gizi. Kini, aura Ardan memancarkan kesegaran, atau istilah anak zaman now-nya, Ardan sudah glowing. Pakaiannya rapi, rambutnya tertata, dan yang paling membanggakan, ia berhasil membeli sebuah motor metik baru berwarna hitam doff dari hasil keringatnya sendiri. Bukan motor sport mahal memang, tapi bagi Ardan, itu adalah simbol kemandirian pertamanya di ibu kota. Rutinitas manis pun mulai terbentuk di antara Ardan dan Azalia. Setiap kali jam pulang kantor tiba, Ardan akan memacu motor barunya menuju lobi gedung Nusatek. Pemandangan itu awalnya aneh bagi security dan staf di sana. Seorang CEO wanita yang anggun, menolak dijemput sopir dengan mobil mewah, malah memilih naik motor metik sambil memakai helm bogo lucu berwarna pastel. "Sudah siap, Mbak Bos?" tanya Ardan sambil menyodorkan helm. "Siap, Pak Asisten. Hari ini kita makan di mana?" "Aku lagi pengen yang pedas-pedas nih," jawab Azalia bersemangat, sambil naik ke boncengan dan melingkarkan tangannya di pinggang Ardan tanpa ragu. Motor pun melaju membelah kemacetan Jakarta, menyelip di antara mobil-mobil mewah yang terjebak antrean, membawa dua hati yang sedang berbunga-bunga. Malam itu, mereka berhenti di sebuah tenda sate taichan pinggir jalan di kawasan Senayan. Asap bakaran sate mengepul, bercampur dengan aroma sambal bawang yang menusuk hidung. Suasananya riuh, jauh dari kesan romantis restoran bintang 5. Mereka duduk di bangku plastik bakso, berdesakan dengan pengunjung lain. Azalia, yang masih mengenakan blazer mahalnya, tampak tidak peduli. Ia justru terlihat sangat menikmati momen merakyat ini. "Ini pedasnya nendang banget, dan kamu harus coba pakai jeruk nipisnya yang banyak," seru Azalia antusias sambil mengunyah tusuk sate kelimanya. Wajahnya kemerahan menahan pedas, tapi matanya berbinar bahagia. Saat sedang asyik makan, tanpa sadar ada jejak sambal berminyak yang tertinggal di sudut bibir Azalia. Ardan yang duduk di hadapannya sontak berhenti mengunyah. Ia memandangi wajah wanita yang dicintainya itu dengan tatapan gemas. "Mbak," panggil Ardan pelan. "HM? Kenapa?" Azalia menoleh dengan mulut yang masih penuh. Tanpa aba-aba, tangan Ardan terulur. Bukan menggunakan tisu, tapi dengan ibu jarinya sendiri, Ardan menyeka noda sambal di sudut bibir Azalia dengan gerakan yang sangat lembut dan hati-hati. "Makan pelan-pelan, Mbak. Belepotan tuh kayak anak kecil," ucap Ardan lirih, matanya terkunci pada manik mata Azalia. Detik itu juga, suasana di tenda sate yang berisik seolah mendadak hening. Azalia terpaku. Sentuhan jari Ardan di kulit wajahnya terasa seperti sengatan listrik ribuan volt yang menjalar ke seluruh tubuh. Jantung keduanya berpacu gila-gilaan, lebih cepat dari deru motor balap. Wajah Azalia memerah padam. Kali ini bukan karena pedasnya sambal, tapi karena salah tingkah yang luar biasa. Sadar situasi menjadi terlalu intim dan canggung, Ardan buru-buru menarik tangannya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf Mbak. Refleks." "Hehe," Ardan tertawa canggung. Azalia menunduk menyembunyikan senyum malunya, lalu tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Makasih ya, Mas Ardan. Awas ya, nanti aku minta bayaran tisu mahal." Malam itu, di bawah tenda sederhana, sepiring sate taichan menjadi saksi bisu betapa cinta tidak butuh kemewahan untuk terasa sempurna. Cukup kehadiran, perhatian kecil, dan hati yang saling terpaut, dunia rasanya sudah milik berdua. Pepatah yang mengatakan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu benar-benar terbukti nyata dalam hidup Ardan. Tibalah saatnya bagi Ardan untuk memetik buah manis dari kerja kerasnya selama ini. Sebuah kesempatan emas datang ketika Pak Sudirman berencana meluncurkan proyek CSR besar-besaran bertajuk Desa Energi Mandiri. Proyek ini membutuhkan kolaborasi teknologi canggih, dan tentu saja, mitra yang dipilih adalah Nusatek, perusahaan milik Azalia. Tanpa ragu, Pak Sudirman menunjuk Ardan sebagai pemimpin proyek tersebut. "Kamu yang paling mengerti bahasa orang desa dan bahasa investor,
dan pimpin proyek ini, titah Pak Sudirman. Di ruang rapat yang megah, Ardan berdiri di depan para direksi dan tentu saja di depan Azalia. Jika dulu ia gemetar hanya untuk menyerahkan HP, kini Ardan dengan gagah mempresentasikan strateginya. Ia memadukan kearifan lokal pertanian dengan teknologi modern. Azalia menatap Ardan dari ujung meja dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa bangga membuncah di dadanya melihat pemuda yang dulu ia temukan mencuci baju di ember, kini memimpin rapat dengan harisma seorang pemimpin sejati. Proyek itu sukses besar. Keuntungan perusahaan melonjak, dan dampak sosialnya dipuji banyak media. Sebagai bentuk penghargaan, Ardan menerima bonus kinerja yang sangat fantastis dan promosi jabatan resmi menjadi manajer operasional. Hal pertama yang ia pikirkan bukan membeli mobil mewah, melainkan merayakannya dengan wanita yang setia menunggunya. Malam itu, Ardan meminta izin khusus kepada Pak Sudirman untuk meminjam area rooftop gedung kantor yang biasanya tertutup. Ia menyulap area beton kosong itu menjadi tempat makan malam yang magis. Tidak ada dekorasi emas atau bunga impor mahal. Ardan hanya memasang untayan lampu tumbler kekuningan yang melilit di pagar pembatas, sebuah meja kayu sederhana, dan 2 kursi lipat. Saat Azalia sampai di sana, ia ternganga. Pemandangan lampu kota Jakarta dari ketinggian berpadu dengan langit malam yang cerah, menciptakan suasana romantis yang menenangkan. Angin malam menerpa lembut rambut Azalia. "Selamat atas suksesnya proyek kita, Pak Manajer," ucap Azalia sambil tersenyum manis, menyerahkan sebuah kado kecil berisi dasi baru. Ardan menerimanya dengan mata berbinar. Ia kemudian mengajak Azalia berdiri di pinggir pagar pembatas, menatap hamparan lampu gedung-gedung pencakar langit di bawah sana. "Mbak," suara Ardan terdengar dalam dan serius. "Dulu, saya lihat lampu-lampu gedung ini dari bawah, dari gang sempit kosan saya, rasanya jauh sekali. Rasanya mustahil bisa sampai di sini. Tapi berkat doa Mbak, berkat kepercayaan Mbak, saya bisa berdiri di sini sekarang." Ardan menoleh, menatap wajah Azalia lekat-lekat. Ia mengeluarkan buku tabungan dari saku jasnya dan menunjukkannya sekilas. "Tabungan ini isinya bukan uang panas, Mbak. Ini keringat saya. Sekarang, saya sudah punya pondasi. Saya bukan lagi Ardan yang bingung besok makan apa. Saya Ardan yang sudah siap memikirkan masa depan kita." Mendengar itu, mata Azalia berkaca-kaca. Ia tahu, di balik angka-angka di buku tabungan itu, ada perjuangan menahan lapar, ada lelah yang tak dirasa, dan ada harga diri yang dijaga mati-matian. Malam itu, di bawah atap langit Jakarta, perayaan kesuksesan itu bukan tentang pesta pora, melainkan tentang pembuktian seorang laki-laki kepada wanitanya bahwa ia telah berhasil menepati janji. Momen yang paling dinanti-nanti akhirnya tiba. Di bawah hamparan bintang dan gemerlap lampu Jakarta yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka, suasana di rooftop itu mendadak berubah menjadi hening dan sakral. Angin malam yang berhembus pelan seolah ikut menahan napas. Ardan, yang biasanya tenang saat memimpin rapat proyek miliaran rupiah, kini terlihat gelisah. Tangannya yang dingin meremas saku celananya, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia dikejar satpam mal waktu itu. "Mbak Azalia," panggil Ardan dengan suara yang sedikit bergetar. Azalia menoleh, matanya berbinar indah memantulkan cahaya lampu kota. "Kenapa panggil Mbak terus sih? Kan kita seumuran," dan protes Azalia manja. Ardan tersenyum, lalu menarik napas panjang. Ia perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapan Azalia. Azalia sontak menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak kaget. Ardan merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Tapi aku ingin memberikan ini sebagai tanda keseriusan aku," ucap Ardan sambil membuka kotak itu perlahan. Azalia sudah siap menangis haru, mengira akan melihat kilauan berlian. Namun, saat kotak itu terbuka, isinya bukanlah cincin berlian, melainkan sebuah gantungan kunci emas berbentuk butiran cilok. Ya, benar-benar bentuk cilok bulat lengkap dengan tusukannya yang terukir dari emas murni. Azalia bengong sejenak, lalu tawa renyahnya pecah seketika. "Ardan, ini apa? Kok cilok?" Ardan ikut tertawa renyah, wajah tegangnya sedikit mencair. "Ini pengingat,
Cinta kita berawal dari cilok pedas di pinggir jalan, bukan dari steak mahal di restoran. Aku nggak mau kita lupa, kalau bahagia itu sederhana. Namun, tawa itu perlahan mereda saat Ardan kembali memasang wajah serius. Ia merogoh saku lainnya, dan kali ini, ia mengeluarkan sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana namun elegan, yang terselip di balik gantungan kunci tadi. Ardan menatap manik mata Azalia dalam-dalam. Dan cincin ini adalah simbol masa depan. Za, di HP jadul aku, nomor kamu adalah yang paling sering aku hubungi. Tapi malam ini, aku mau minta izin. Aku mau upgrade status hubungan kita. Bukan lagi cuma ada di daftar kontak HP, tapi aku mau nama kamu ada di dalam kartu keluarga aku sebagai istriku. Air mata yang tadi tertahan akhirnya tumpah membasahi pipi Azalia. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih romantis daripada puisi Shakespeare manapun. Ardan, aku. Suara Azalia tercekat isak tangis bahagia. Za, aku bukan lagi Ardan yang minder. Aku Ardan yang siap jadi imam kamu, yang siap pasang badan buat lindungi kamu. Maukah kamu menua bersama aku? Maukah kamu jadi makmumku? Tanya Ardan penuh harap. Tanpa ragu sedetik pun, Azalia mengangguk kuat-kuat sambil menghapus air matanya. Mau, Dan. Aku mau banget. Kamu curang, masa lamarannya pakai cilok emas, bikin aku ketawa sambil nangis. Ardan berdiri dan langsung menyematkan cincin itu di jari manis Azalia. Ukurannya pas, seolah memang diciptakan untuk jari itu. Di atas gedung tinggi itu, di bawah langit Jakarta, dua insan yang berbeda latar belakang itu akhirnya mengikat janji untuk satu tujuan. Pelukan hangat pun menyatukan mereka, mengakhiri masa kesendirian dan memulai babak baru menuju keabadian. Akhirnya hari bersejarah yang menyatukan dua dunia itu pun tiba. Bukan di gedung pertemuan mewah dengan lampu kristal yang menyilaukan mata, pernikahan Ardan dan Azalia justru digelar di sebuah taman terbuka yang hijau dan asri. Konsepnya sangat unik, memadukan nuansa pedesaan yang hangat khas jiwa Ardan, dengan sentuhan elegan yang anggun khas selera Azalia. Dekorasi didominasi oleh unsur kayu, dedaunan segar, dan bunga melati putih yang wanginya semerbak memenuhi udara. Tidak ada pamer kemewahan yang berlebihan, yang ada hanyalah suasana syahdu dan kekeluargaan yang begitu kental. Di depan penghulu, Ardan duduk dengan gagah mengenakan beskap putih tulang, lengkap dengan blangkon khas Jawa. Wajahnya tegang, keringat dingin sedikit membasahi dahinya, namun sorot matanya mantap menatap ayah Azalia. Di sebelahnya, Azalia tampil begitu memukau dengan kebaya putih sederhana namun pas di tubuhnya. Wajahnya berbinar memancarkan aura kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan kosmetik semahal apapun. Pak Sudirman, sang mentor sekaligus sosok yang sudah dianggap ayah angkat oleh Ardan, duduk di barisan paling depan sebagai saksi kehormatan. Mata tua beliau berkaca-kaca, menatap Ardan dengan rasa bangga yang meluap-luap. Beliau melihat pemuda yang dulu ia temukan lusuh di taman kota, kini telah menjelma menjadi pria dewasa yang siap memikul tanggung jawab besar. Saya terima nikah dan kawinnya Azalia binti Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Ardan lantang dan tegas menggema dalam satu tarikan napas, tanpa keraguan sedikitpun. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah? Seru seluruh hadirin serempak. Diikuti gema doa, Alhamdulillah, yang menggetarkan hati. Air mata haru tak terbendung lagi membasahi pipi Azalia saat ia mencium punggung tangan Ardan untuk pertama kalinya sebagai seorang istri yang sah. Pesta resepsi berjalan dengan santai dan penuh tawa. Tamu-tamu VIP dari kalangan pejabat dan pengusaha berbaur dengan keluarga sederhana Ardan dari kampung tanpa sekat. Namun, ada satu momen yang membuat suasana sedikit tegang. Dari kejauhan, terlihat sosok Kevin berjalan mendekat ke pelaminan. Langkahnya tegap, namun wajahnya tidak lagi menyeratkan keangkuhan seperti dulu. Kevin naik ke atas panggung, berdiri di hadapan Ardan. Azalia sempat was-was, takut Kevin akan membuat keributan. Tapi dugaan itu salah besar. Kevin justru mengulurkan tangannya, menjabat tangan Ardan dengan erat dan penuh hormat. Selamat, Dan, ucap Kevin tulus, senyumnya kali ini tanpa nada mengejek. Aku akui, aku kalah. Kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uangku, yaitu ketulusan. Azalia beruntung mendapatkanmu. Tolong jaga dia baik-baik, jangan sampai dia menangis. Kalau kamu sakiti dia,
Aku orang pertama yang akan menghajarmu. Ardan tersenyum lebar, membalas jabat tangan itu dengan hangat. Terima kasih, Mas Kevin. Tenang saja, saya akan menjaga Azalia dengan nyawa saya. Pemandangan itu menjadi penutup yang manis bagi kisah persaingan mereka. Hari itu, langit Jakarta seolah turut merestui, cerah tanpa awan mendung, menaungi pesta pernikahan yang membuktikan bahwa cinta sejati mampu meruntuhkan tembok perbedaan kasta dan status sosial. Dua hati kini telah menjadi satu dalam ikatan suci yang abadi. Biasanya pasangan pengantin baru yang memiliki uang berlimpah pasti akan memilih Paris, Maldives, atau setidaknya Bali sebagai destinasi bulan madu mereka. Namun, pasangan unik kita ini memang selalu punya cara sendiri untuk mendefinisikan bahagia. Azalia, sang CEO yang biasa tidur di kasur empuk Hotel Bintang 5, justru merengek minta dibawa pulang ke kampung halaman Ardan di lereng Gunung Wonosobo. Ia ingin melihat tempat di mana suaminya tumbuh dan ditempa menjadi laki-laki tangguh. Sesampainya di desa, Azalia benar-benar menanggalkan semua atribut kemewahannya. Ia mengganti gaun desainernya dengan daster batik sederhana dan kaos oblong. Pagi buta, saat kabut dingin masih menyelimuti lereng gunung, Azalia sudah sibuk di dapur rumah orang tua Ardan. Ia bersikeras ingin belajar memasak menggunakan tungku kayu bakar atau pawon, menolak bantuan ibu mertuanya. Tentu saja, realita tidak seindah tutorial memasak di internet. Azalia yang tidak terbiasa meniup api menggunakan bilah bambu, justru membuat asap mengepul memenuhi dapur. Wajah cantiknya yang biasa glowing perawatan mahal, kini cemong penuh noda hitam bekas arang. Matanya berair karena pedih terkena asap. Ardan yang baru pulang dari kandang sapi tertawa terpingkal-pingkal melihat istrinya persis, seperti anak kucing yang main di cerobong asap. Dengan penuh kasih sayang, Ardan mengambil kain basah dan membersihkan wajah istrinya. Istriku ini CEO atau tukang sate? Kok belepotan begini? Goda Ardan. Azalia hanya cemberut manja, tapi hatinya hangat diperlakukan selembut itu. Siangnya, Ardan mengajak Azalia ke sawah. Bukan untuk foto-foto estetik, tapi benar-benar turun ke lumpur. Awalnya Azalia jijik dan takut kotor, ia berjalan jinjit-jinjit di pematang sawah. Namun, karena tidak seimbang, kaki Azalia terpeleset dan biur. Ia jatuh terduduk di kubangan lumpur sawah yang basah. Ardan kaget dan hendak menolong. Tapi melihat wajah kaget Azalia, ia malah tertawa lepas. Kesal ditertawakan, Azalia menarik tangan Ardan hingga suaminya itu ikut tercebur ke lumpur. Jadilah mereka berdua main lempar-lemparan lumpur layaknya anak kecil yang bebas tanpa beban. Tawa lepas Azalia menggema di lembah itu, tawa yang paling jujur yang pernah ia keluarkan seumur hidupnya. Tidak ada rapat, tidak ada saham, tidak ada tekanan. Hanya ada dia, Ardan, dan alam semesta. Malam harinya, ujian sesungguhnya datang. Mereka tidur di kamar masa kecil Ardan yang sederhana, beralaskan kasur kapuk tua yang agak keras dan berbau apek khas kapas lama. Suhu udara Wonosobo malam itu menusuk tulang. Azalia menggigil kedinginan karena tidak ada pemanas ruangan. Melihat itu, Ardan segera memeluk istrinya erat-erat, menyelimuti tubuh mereka dengan selimut tebal bermotif bunga-bunga besar khas desa. Maaf ya, Za. Kasurnya keras, nggak empuk kayak di apartemen kamu, bisik Ardan merasa bersalah. Azalia menggeleng dalam pelukan Ardan, mendengarkan detak jantung suaminya yang menenangkan. Nggak, Dan. Ini kasur ternyaman yang pernah aku tiduri. Karena di sini aku merasa aman, aku merasa pulang. Malam itu, di tengah kesunyian desa, Azalia belajar bahwa kemewahan tertinggi dalam hidup bukanlah harta benda, melainkan ketenangan jiwa di samping orang yang tepat. Liburan indah di desa akhirnya usai. Ardan dan Azalia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugas mereka, namun kali ini dengan semangat yang benar-benar baru. Jakarta masih tetap macet, masih tetap bising, dan udaranya masih tetap panas. Tapi bagi mereka berdua, kota ini terasa jauh lebih ramah karena kini mereka menghadapinya bersama-sama, bahu-membahu sebagai pasangan suami istri yang solid. Di lobi gedung perkantoran mewah itu, pemandangan pagi hari kini sedikit berubah. Para karyawan seringkali dibuat tersenyum melihat pasangan pimpinan mereka. Ardan, yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional Kepercayaan Pak Sudirman, dan Azalia sang CEO Nusatek, berjalan masuk beriringan. Tidak ada gengsi di antara mereka.
Ardan dengan santai membawakan tas kerja istrinya di satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat jari jemari Azalia. Sebelum berpisah ke lift masing-masing, Azalia dengan telaten merapikan dasi suaminya, memberikan kecupan singkat di punggung tangan Ardan sebagai penyemangat. Meski kini harta mereka berlimpah dan kekuasaan ada di genggaman, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Saat jam makan siang tiba, alih-alih pergi ke restoran fine dining yang tertutup, Ardan dan Azalia lebih sering terlihat duduk di kantin karyawan. Mereka berbaur, tertawa bersama staf office B dan security, menyantap menu soto ayam atau gado-gado dengan lahap. Bagi mereka, jabatan hanyalah titipan, tapi kemanusiaan adalah hal yang abadi. Ardan tetaplah Ardan yang rendah hati, dan Azalia telah belajar bahwa menjadi pemimpin yang dicintai jauh lebih berharga daripada menjadi pemimpin yang ditakuti. Kisah cinta mereka menjadi legenda manis di kalangan para pegawai dan rekan bisnis. Sebuah bukti nyata bahwa dongeng itu bisa terjadi di dunia nyata. Bahwa seorang pemuda desa yang jujur, yang mengembalikan sebuah HP retak tanpa meminta imbalan, pada akhirnya mendapatkan balasan yang jauh lebih berharga daripada uang miliaran rupiah. Sebuah cinta sejati dan kehidupan yang berkah. Nah, sobat, itulah akhir dari perjalanan panjang cinta Ardan dan Azalia dalam cerita Sinyal Cinta dari Desa. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Mungkin hari ini kejujuranmu belum berbuah manis. Mungkin hari ini kamu masih lelah dan merasa kalah. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga, di waktu yang paling tepat. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Bagaimana menurut kalian kisah Ardan dan Azalia ini? Bagian mana yang paling bikin kalian baper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian terinspirasi, share ke teman-teman kalian biar mereka juga semangat berbuat jujur. Dan pastinya subscribe channel Ken Arok Productions serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah yang tak kalah menarik. Tetaplah menjadi orang baik, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.